Hai sobat sekalian, kembali lagi dengan saya di channel YouTube Be Soul Sister. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada sobat-sobat yang sudah mensubscribe channel kami. Bagi yang belum, langsung subscribe. Oke? Dan ditunggu juga komen-komennya. Jangan lupa like dan klik tanda loncengnya. Jadi kalian tidak akan ketinggalan cerita-cerita seru yang akan kami ceritakan di sini. Kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah kisah nyata dari buku Mas Herwi dengan judul Arwah Perusak Salon dan Sholat Jenazah ala Arwah. Hari Minggu itu saya berangkat pagi-pagi naik taksi menuju kawasan BSD Tangerang. Perjalanan 1 jam lebih ini untuk mengunjungi salon kecantikan Bu Rahmi, pasien akupuntur saya yang sudah menjadi sahabat baik. Sesampai di salon kecantikan itu, sementara para ibu bisa memanjakan diri dengan perawatan kecantikan, saya dijadwalkan dengan agenda lain. Bercengkrama dengan para arwah penunggu salon tersebut. Ya, apa boleh buat, memang itu tugas saya. Peristiwa ini dimulai dengan cerita Bu Rahmi yang mengeluhkan peristiwa yang menimpa salonnya. Suatu pagi menjelang siang, Bu Rahmi berkali-kali menelpon salonnya, tapi nggak ada yang nerima. Padahal biasanya ada 2 atau 3 orang karyawati yang memang menginap di sana. Ditambah lagi saat itu sudah waktunya salon buka. Karena khawatir telah terjadi sesuatu, ia lalu bergegas menuju salonnya. Sampai di sana, tidak ada karyawan yang membukakan pintu. Setelah bisa masuk menggunakan kunci cadangan, ia tidak menjumpai siapapun di lantai bawah. Aneh sekaligus mengkhawatirkan. Bu Rahmi segera menuju lantai di atas, di mana terdapat kamar tidur karyawatinya menginap. Ia pun mendapati pintu kamar itu pun terkunci. Setelah mengetok pintu sambil memanggil-manggil, pintu dibukakan oleh seorang karyawati. Bu Rahmi menjumpai 2 karyawatinya dalam kondisi pucat pasih ketakutan. Begitu bertemu, kedua orang karyawati itu langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan aneh. Barang-barang di lantai bawah hancur ya Bu? Apa aja yang hilang? Bu Rahmi menjawab dengan heran. Gak ada apa-apa, gak ada yang hilang, semua bebe aja. Emang ada apa sih? Kejadian aneh ini rupanya diawali dengan kejadian yang menyeramkan pada malam harinya. Saat itu kedua karyawati salon yang menginap merasa didatangi oleh sekitar 6-8 orang laki-laki. Mereka langsung mendobrak masuk salon. Kedua orang wanita ini ketakutan. Dia hanya bisa menyelamatkan diri dengan bersembunyi di kamar lantai atas. Dari sini mereka mendengarkan suara-suara yang jelas-jelas banget. Bunyi gaduh, berisik, berbagai benda berjatuhan seperti orang yang mengamuk, memporak-porandakan seisi salon. Mereka hanya bisa terdiam, ketakutan dan berharap bisa selamat. Mereka terus bertahan di dalam kamar sampai keesokan siangnya ketika Bu Rahmi mengetuk pintu kamar dan memanggil mereka. Di sini saya mulai mengheningkan diri berdoa, lalu membuka pintu dialog dengan dimensi alam gaib. Kemudian saya membuka diri, ternyata tanggapan yang datang bukan berasal dari bangunan salon ini, tetapi dari rumah tetangga sebelah kanan. Saya spontan menengok memperhatikan ke arah rumah tersebut. Dilihat dari rumput dan semak yang meninggi berantakan di halaman depannya, serta keadaan terasnya yang kayunya melapuk, tampaknya rumah tetangga ini memang sudah lama kosong. Begitu saya ucapkan salam kepada arwah yang mendiami rumah sebelah tersebut, segera saja mendapatkan sambutan salam ramah, dan kami mulai berdialog. Sebentar kemudian beberapa teman sejawatnya dari sekitar daerah itu pun mulai ikut bergabung. Syukurlah semuanya masih berwujud manusia.
Gak ada wujud-wujud aneh yang muncul. Saya merasakan suasana yang begitu akrab, seperti suasana obrolan di warung kopi atau di gardu jaga malam. Menyadari suasana yang menyenangkan ini, saya jadi nggak tega menanyakan siapa mereka dan apakah mereka yang mengganggu salon tersebut. Tapi akhirnya mereka bercerita sendiri tentang nasibnya. Mereka mengaku sudah menempati daerah tersebut dari sebelum kompleks perumahan BSD itu dibangun. Tempat tinggal mereka terusik dan tergusur setelah dimulai pembangunan tersebut. Awalnya mereka berpindah-pindah ke tanah-tanah kosong yang belum dibangun rumah. Tapi lambat laun hampir semua tanah dibangun rumah. Akibatnya mereka terpaksa berpindah dari satu rumah kosong ke rumah kosong yang lain. Bahkan salah satu dari mereka memberikan ilustrasi. Kalau di dunia manusia yang masih hidup, nasib kita ini seperti orang miskin yang sering kena gusur petugas keamanan dan ketertiban. Sehingga terpaksa harus berpindah-pindah menurut mereka. Walaupun merasa kesian dan prihatin, tapi kalimat penjelasan itu membuat saya tersenyum geli. Saya juga gak paham bagaimana mereka tahu soal penggusuran yang belakangan ini sering terjadi. Melihat begitu banyak peserta sarasehan arwah, saya jadi gak tertarik lagi untuk menanyakan mengapa mereka masih di sini. Terperangkap di antara dunia antara kehidupan dan alam antara kematian. Untuk menanggapi keluhan mereka yang merasa selalu kena gusur ini, saya menawarkan diri untuk meminjamkan rasa dan mengajak berdoa bersama. Agar mereka tidak lagi terjebak di dunia antara ini dan dapat melanjutkan perjalanan jiwanya. Rupanya ajakan saya ini disambut dengan baik. Berdasarkan pengalaman, selain memberi waktu untuk mempersiapkan diri, saya juga meminta mereka agar sekalian mengajak teman-teman arwah di sekitar tempat itu untuk bersedia ikut berangkat bersama meneruskan perjalanan jiwanya. Karena sedang meminjam rasa untuk mempersiapkan batin para arwah tersebut, walaupun sambil jalan-jalan, saya tetap mempertahankan keheningan batin. Sekitar setengah jam kemudian saya mencoba mengintip persiapan batin mereka dan saya tidak menyangka kalau jumlahnya puluhan. Saya menyaksikan pemandangan yang menakjubkan sekaligus mengharukan. Sebagian dari para arwah ini berdoa sambil berdiri berjajaran, seperti sedang sholat berjemaah. Sementara sebagian lagi berbaring berjajar di depannya. Setelah yang berdiri selesai berdoa, mereka gantian berbaring berjajar di depannya, sementara yang tadi berbaring gantian berdiri. Pertama kali saya melihat dan tidak mengerti apa yang sebenarnya mereka lakukan. Tapi setelah memperhatikan, saya segera paham. Oh, mereka sedang melakukan ritual semacam sholat jenazah bergantian. Spontan saya menundukkan kepala sambil menghapus air mata yang mulai mengembang karena haru. Terlintas dalam pikiran saya apakah mereka dulu belum sempat disolat jenazahkan ketika meninggal. Apakah tidak ada keluarga atau orang lain yang melakukan ritual sholat gaib, misa, atau doa arwah untuk mereka? Kalau memang benar, bagaimana kejadiannya ketika mereka meninggal sampai-sampai tidak ada orang yang mendoakan mereka? Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan terimalah doa pertobatan mereka. Melihat keseriusan mereka dalam berdoa, saya urung menanyakan sampai mana persiapan mereka. Untungnya satu arwah yang pertama kali berhubungan dengan saya tadi menghampiri dan berkata, melihat luasnya daerah dan banyaknya arwah yang akan ikut serta dalam proses meneruskan perjalanan jiwa, sepertinya proses ini akan memakan waktu yang lama. Jadi kami mohon agar Anda bersabar menunggu. Kami mohon Anda tetap meminjamkan rasa kami untuk berdoa. Tolong nanti tengah malam saja Anda membantu kami berdoa menaikkan jiwa kami ke atas. Waduh, kalau begini ceritanya, artinya nanti malam saya masih punya tugas tertunda nih. Tapi sekali lagi apa boleh buat? Dalam hal ini seringkali saya memang tidak punya pilihan. Resiko lain dari permintaan para arwah ini adalah meski setelah itu saya boleh berbicara dan melakukan kegiatan bersama dengan teman-teman lainnya,
Tapi karena rasa saya masih dipinjamkan oleh para arwah tersebut untuk berdoa, maka saya tetap harus mengkondisikan badan tetap hening sampai nanti tengah malam. Karena penasaran akan informasi bahwa arwah-arwah yang akan ikut berangkat meneruskan perjalanan jiwa itu meliputi daerah kurang lebih 1 blok. Maka sebelum pulang saya meminta diantar keliling daerah tersebut. Dari mobil saya mengamati 1 blok di mana bangunan salon itu berada. Dan saya langsung maklum mengapa daerah tersebut banyak gangguannya. Ternyata di sana banyak rumah kosong yang biasa digunakan arwah untuk berdiam. Termasuk yang persis di sebelah kanan dan di belakang salon. Selain itu terdapat bangunan sarana umum yang cenderung sering kosong seperti lapangan tenis, taman dengan rimbunan pohon bambu. Pantes aja. Saya sengaja tidak menceritakan proses penjagaan rasa keheningan batin untuk dipinjamkan kepada para arwah buat berdoa ini kepada teman-teman saya semobil. Karena khawatir mereka malah jadi terganggu kegiatannya. Tetapi memang sulit mempertahankan keheningan batin sambil melakukan kegiatan bersama orang lain. Apalagi ketika dihadapkan menikmati bebek bakar. Waduh. Makanya ketika teman-teman lain sedang bersantap siang, saya pergi lebih baik menyendiri, minum teh botol ke warung tanpa memberi alasan yang jelas. Ya, ini adalah salah satu contoh resiko menerima tugas sebagai seorang penyampai pesan arwah. Sesampai di rumah sekitar jam 7 malam, saya segera mandi lalu beristirahat. Selain karena memang capek, saya sengaja menghindari gangguan batin hingga menjelang tengah malam. 15 menit menjelang pergantian hari, saya menuju teras atas dan menatap langit sebelah barat ke arah kawasan BSD. Saya kembali menguatkan keheningan batin dan berdoa. Saya kembali menghubungkan rasa dengan para arwah yang sedang mempersiapkan diri di sana. Begitu saya membuka mata batin, saya kembali menyaksikan puluhan sosok arwah yang berdiri berjajar seperti sholat berjemaah. Tetapi sudah tidak ada lagi yang berbaring. Entah doa apa aja yang mereka panjatkan. Yang jelas saya merasakan kalau batin mereka sudah siap. Setelah saling menyapa, kami mengajak kembali para arwah tersebut untuk berdoa bersama untuk keberangkatan perjalanan jiwa mereka. Rangkaian doanya adalah kami mohon ampunan Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Memohon pertolongan Tuhan agar kami mampu mengikhlaskan segala macam keterikatan akan benda, manusia, ataupun berbagai macam urusan dunia. Dan akhirnya memohon agar Tuhan membukakan jalan agar para arwah ini diizinkan meneruskan perjalanan jiwanya kembali kepadanya. Akhirnya cahaya lembut terang mengantar perjalanan jiwa datang juga. Saya baru sadar ternyata cahaya yang menuju langit itu terlihat lebih indah di tengah malam. Kali ini cahaya lembutnya terlihat begitu meluas karena menaungi dan menjadi pintu begitu banyak arwah. Dengan tetap diiringi dengungan, berbagai doa para arwah itu mulai terangkat dan melanjutkan perjalanan jiwanya. Selamat jalan para arwah, semoga Anda sekalian mendapatkan tempat tinggal yang penuh kedamaian, tanpa ada gusuran lagi. Amin. Catatan penyampai pesan arwah kali ini adalah para arwah yang terjebak di antara alam manusia dan alam kematian ini sering berpindah-pindah. Seperti gelandangan perkotaan yang sering kena gusur, petugas keamanan dan ketertiban. Gambaran ini juga pernah diterangkan oleh seorang bapak kepada saya. Beliau menjelaskan bahwa para arwah, hantu atau makhluk halus tidak tahan dengan hawa panas yang terpancar dari tubuh manusia hidup. Jadi mereka akan selalu mencari tempat-tempat yang tidak ada atau jarang penghuninya. Akibatnya rumah tersebut akan cenderung dingin dan lembab. Nah, itu bisa menjadi tempat hunian favorit mereka. Untuk menghindari tempat tinggal kita sebagai rumah singgah hantu atau sejenisnya, maka bapak itu menganjurkan agar kita menghilangkan tempat-tempat seperti itu di dalam rumah.
Hal yang sebaiknya dilakukan antara lain dengan sering membuka pintu dan menyalakan lampu di ruangan yang jarang dihuni, misalnya gudang, serta memberikan penerangan walaupun dengan lampu wattnya kecil di sudut gelap untuk menghindari lembab. Sebaiknya tidak menggantungkan handuk basah di dalam kamar mandi alias letakkan di ruang yang luas atau terbuka. Segera perbaiki retakan atau tembok yang ada rembesan airnya atau memperbaiki tempat-tempat yang telah menjadi genangan air. Itu juga disarankan untuk mengatur sirkulasi udara dan cahaya matahari. Para arwah sedang berdoa bersama dan itu sering saya jumpai. Tapi arwah yang mendoakan arwah lain, apalagi doa berjemaah seperti yang kisah di atas, hal ini merupakan pengalaman yang sungguh-sungguh unik buat saya. Saya belum pernah ketemu seperti ini. Di kemudian hari saya menyaksikan arwah para korban kecelakaan pesawat di laut yang mendoakan jenazah mereka masing-masing, yang sebagian besar belum diketemukan, sebelum mereka kembali ke keluarganya. Ikuti terus cerita dan pengalaman real yang akan saya bagikan di sini. See ya!